Puncak Pato adalah sebuah nama salah satu tempat wisata di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya berada di Negari Batu Bule, Kecamatan Lintabu Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya berada di daerah ketinggian dan di puncak Pato ini banyak pohon-pohon pinus yang menjadikan wisata ini sangat sejuk dengan pemandangan yang sangat menarik. Nah, untuk mencapai lokasi ini membutuhkan sekitar setengah jam perjalanan atau 17 km dari kota Batu Sangkar atau ibu kota dari Kabupaten Tanah Datar. Di kawasan ini banyak berdiri pohon-pohon pinus dan pemandangan yang terlihat sangat indah. Dan dari atas bukit-bukit ini seperti terlihat deretan bukit-bukit, gunung Merapi, hamparan sawah dan ladang, dan pemukiman penduduk. Serta di saat cuaca cerah maka dapat terlihat Danau Singkarak. Di sisi lain, puncak ini menyimpan beberapa saksi bisu peristiwa sejarah Minangkabau yang dikenal dengan Sumpah Satyah Bukit Marapalam. Karena itulah didirikannya sebuah monumen bersejarah di puncak Bukit Marapalam. Monumen ini adalah bukti sejarah dan tanda peringatan suatu sejarah. Marapalam sendiri dipercaya berasal dari kata marapekalam yang artinya merapatkan atau menggerakkan hubungan atau mengarahkan hubungan. Sedangkan puncak Pato sendiri berasal dari fakta atau fakta yang berarti perjanjian. Banyak yang tidak tahu, puncak Pato adalah tempat sebuah peristiwa sejarah yang sangat berpengaruh besar terhadap budaya adat Minangkabau. Karena di puncak Pato ini ada tempat pencetus Sumpah Satyah Bukit Marapalam yang mana tempat ini dijadikan saksi agar tercapainya kesepakatan antara kaum agama dan kaum adat Minangkabau. Nah, yang dicapai dalam kesepakatan tersebut adalah menyatukan antar kaum adat dan kaum agama. Dan hal ini bukanlah suatu hal yang dipertentangkan. Dan pencetusan sebuah Sumpah Satyah Bukit Marapalam yang bunyinya adalah adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, yang artinya adat yang didasarkan kepada agama Islam dan syariah yang didasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Dan perjanjian ini masih dipegang erat oleh masyarakat Minangkabau hingga saat sekarang ini. Berdiri juga sebuah bangunan yang beratap tingkat dan berundak, serta bergonjong seperti khasnya atap rumah adat Minangkabau. Nah, kawasan ini telah mendapat pembenahan dan renovasi, terutama untuk akses jalan masuknya, dan juga telah dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Datar bersama masyarakat setempat. Latar belakang terjadinya perjanjian Bukit Marapalam adalah akibat adanya Perang Padri, perselisihan antar kaum agama yang dikenal dengan Harimau dan Salapan. Perselisihan antar kaum agama dan adat yang dikenal dengan Harimau dan Salapan dengan kaum adat. Para ulama Minangkabau menganggap bahwa banyak kebiasaan di Minangkabau bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain sistem kekerabatan dan hukum warisan yang sifatnya matrilineal, perjudian, sabung ayam, minuman keras, dan longgarnya penegakan syariat Islam menjadi pemicu utama perlawanan kaum Padri. Kemudian meletuslah Perang Padri pada tahun 1803. Keikutan serta Belanda dalam barisan kaum adat membuat perang semakin berlarut-larut. Bahkan sebenarnya merugikan kaum adat itu sendiri. Hingga akhirnya muncul kesadaran kaum adat dan kaum Padri bahwa musuh utama mereka adalah Belanda. Mereka bersatu melawan penjajahan, hingga puncaknya adalah Perjanjian Bukit Marapalam pada tahun 1837. Nah, isi Perjanjian Bukit Marapalam adalah tentang falsafah Minang, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah, adalah hasil utama yang dilahirkan dan disepakati dalam Sumpah Satyah Bukit Marapalam. Hal ini menjadi pedoman utama bagi penegak hukum, aturan adat, dan agama di Minangkabau. Untuk pelengkap, disepakati bahwa syarak mengatur adat memakai. Maksudnya adalah bahwa paduan utama tetaplah syarak atau hukum Islam. Dengan disepakatinya Perjanjian Bukit Marapalam, maka semua aturan adat di Minangkabau disesuaikan dengan ajaran agama Islam. Hal itu tentunya menghasilkan dampak tertentu, seperti yang pertama sekali adalah orang Minang haruslah beragama Islam. Yang pertama sekali adalah orang Minang haruslah beragama Islam. Nah, sendi adat Minangkabau adalah ajaran Islam. Ia harus mempercayai syarak dan kitabullah, sehingga siapapun yang mengaku sebagai orang Minang haruslah beragama Islam. Sedangkan yang kedua adalah diperbaharunya sistem matrilineal. Nah, salah satu yang sangat ditentukan dalam sistem matrilineal menurut agama adalah mengenai hukum waris. Warisan diturunkan berdasarkan garis keturunan ibu atau perempuan, sehingga kaum laki-laki sifatnya hanya sebagai penjaga warisan, bukan pemilik.
Setelah perjanjian Bukit Marapalam, disetujui bahwa yang diturunkan secara material adalah harta pusaka tinggi. Sedangkan harta pencarian dari sang ayah tetap diwariskan sesuai dengan hukum Islam kepada anak-anaknya. Sehingga dengan demikian, lelaki pun tetap dapat menerima harta warisan. Sedangkan yang ketiganya adalah dilarangnya berjudi, minuman keras, dan segala bentuk maksiat. Nah, dilarangnya judi sekaligus melarang segala bentuk kebiasaan yang memfasilitasi perjudian seperti sabung ayam dan adu kerbau. Selain itu, juga melarang segala bentuk minuman keras dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan hukum Islam, seperti berdoa dengan dupa atau kemenyan. Yang terakhir adalah menjadikan surau sebagai pusat kegiatan. Untuk menggiatkan penegakan ajaran syariat, dijadikan surau sebagai pusat kegiatan. Selain pusat kegiatan ibadah, surau menjadi tempat belajar ilmu agama dan pendidikan informal lainnya seperti silat. Nah, itulah dia teman, salah satu sejarah awal masyarakat Minangkabau yang berpegang teguh dan menjadikan adat basyadi syara basyadi kitabullah sebagai filsafat utama kehidupan sehari-hari. Nah, gimana ini menurut pendapat teman? Kalau seandainya ada yang kurang, silakan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini.